Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, Kina terbangun bahkan sebelum alarm di ponselnya sempat berbunyi. Sinar matahari pagi yang sejuk menyusup malu-malu dari celah gorden kamarnya, membawa serta aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di sampingnya, Bayu, suaminya, masih terlelap dengan damai. Kina tersenyum tipis. Inilah bagian terbaik dari harinya, momen hening di mana dunia terasa begitu sederhana dan damai, jauh dari kerumitan angka-angka triliunan rupiah dan rapat dewan direksi yang seringkali membuatnya lelah. Ia beranjak dari tempat tidur dengan gerakan pelan agar tidak mengganggu suaminya, lalu berjalan menuju dapur kecil di rumah mereka. Rumah itu tidak besar, sebuah bangunan peninggalan orang tuanya yang ia rawat dengan sepenuh hati. Dindingnya bercat putih bersih, perabotnya terbuat dari kayu jati yang awet, dan di setiap sudutnya ada sentuhan pribadi yang hangat. Siapapun yang datang berkunjung tidak akan pernah menyangka bahwa pemilik rumah ini adalah Kina Wijoyo, CEO dan pemilik saham mayoritas Nusantara Jaya Group, sebuah konglomerasi raksasa yang cabangnya menggurita di seluruh Asia Tenggara. Bagi dunia luar, ia adalah sosok misterius yang fotonya jarang sekali muncul di media. Namun di rumah ini, ia hanyalah Kina, seorang istri yang gemar membuat kopi tubruk di pagi hari dan merawat tanaman hias di teras belakang. Sambil menunggu air mendidih, pandangan Kina jatuh pada sebuah bingkai foto tua di atas meja makan. Foto ayahnya, seorang pria dengan senyum teduh dan tangan yang kokoh, sedang bersandar di kap mobil Toyota Kijang berwarna biru tua. Kina menghela napas panjang, kenangan itu kembali mengalir deras. Mobil itu, yang kini terparkir rapi di garasi, lebih dari sekadar tumpukan besi tua. Itu adalah wasiat, sebuah monumen berjalan dari semua ajaran hidup yang ayahnya berikan. Kina ingat betul, saat usianya baru 17 tahun, ayahnya membawanya ke garasi. Usaha kecil mereka baru saja mendapat untung besar, dan teman-teman Kina di sekolah sudah mulai memamerkan mobil-mobil baru hadiah dari orang tua mereka. Kina muda, tentu saja, menginginkan hal yang sama. "Ayah, kenapa kita tidak beli mobil baru saja? Yang lebih bagus," rengeknya waktu itu. Ayahnya tidak marah. Ia hanya tersenyum sambil mengelap bodi Kijang itu dengan kain basah. "Mobil ini yang mengantar semua pesanan kita saat pertama kali merintis usaha. Nak, mobil ini yang membawa kita ke rumah sakit saat kamu demam tinggi. Di dalam mobil ini, ada keringat ayah, doa ibumu, dan tawa masa kecilmu. Apa kamu mau menukar semua itu hanya demi sesuatu yang berkilauan di mata orang lain?" Kemudian, ayahnya memberikan kunci mobil itu kepadanya. "Rawat dia, Kina. Dia akan mengajarimu sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan di sekolah manapun. Dia akan mengajarimu tentang arti dari sebuah perjalanan, bukan hanya tujuan. Dia akan mengingatkanmu bahwa setinggi apapun kamu terbang nanti, kakimu harus selalu ingat di mana ia pertama kali belajar menapak." Pelajaran itu meresap begitu dalam kesanubari Kina. Bahkan ketika usahanya, yang ia rintis dari sisa peninggalan ayahnya, tumbuh menjadi raksasa, Kina tidak pernah melupakan pesan itu. Ia memiliki banyak mobil mewah yang terparkir di basement kantor pusatnya di Jakarta, mobil-mobil yang biasa digunakan untuk keperluan perusahaan atau menjemput tamu penting. Namun untuk dirinya sendiri, untuk perjalanan pribadinya, Kijang biru itu adalah singgasananya. Suara gemeretak air yang mendidih membuyarkan lamunannya. Ia segera menyeduh 2 cangkir kopi, satu untuknya dan satu untuk Bayu. Aroma kopi yang pekat memenuhi ruangan, membangunkan suaminya yang kini berjalan ke arahnya sambil meregangkan tubuh. "Pagi, sayang," sapa Bayu, mengecup kening Kina. "Sudah wangi kopi saja. Rajin sekali istriku." Kina tersenyum. "Pagi, Mas. Bagaimana tidurmu?" "Nyenyak, seperti biasa," jawab Bayu sambil meraih cangkir kopinya. Ia menyesapnya perlahan, matanya menatap Kina dengan penuh cinta. Bayu adalah pria yang baik. Ia mencintai Kina apa adanya, ia mengagumi kesederhanaan istrinya. Namun, Bayu juga membawa beban dari nama besar keluarganya. Ia adalah anak dari keluarga Danu, sebuah keluarga terpandang yang mengukur segalanya dari materi dan status sosial. Dan bagi keluarga Danu, kesederhanaan Kina bukanlah sebuah kebajikan, melainkan sebuah aib. "Ada undangan datang kemarin sore," kata Bayu pelan, seolah enggan merusak suasana pagi yang damai itu. Ia mengambil sebuah amplop tebal berwarna keemasan dari atas kulkas dan menyerahkannya pada Kina. Kina sudah bisa menebak isinya bahkan sebelum membukanya. Undangan untuk perayaan ulang tahun ke-70 kakek Harjo, kepala keluarga besar Danu. Acara itu akan diadakan di Hotel Majestic, hotel paling mewah dan megah di kota,
tempat para elit biasa berkumpul. Ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, ini adalah sebuah panggung pamer kekayaan dan status. Kina membaca detail di undangan itu, hatinya terasa sedikit berat. Ia sudah bisa membayangkan tatapan sinis ibu mertuanya, Ibu Sulis, dan bisikan tajam dari adik iparnya, Vera. Di setiap acara keluarga, Kina selalu menjadi sasaran empuk mereka. Pakaiannya dianggap terlalu biasa, tutur katanya terlalu sederhana, dan yang paling parah, ia tidak pernah mau memamerkan kekayaan yang menurut mereka seharusnya ia miliki sebagai istri seorang Danu. Kita harus datang, kan? Tanya Bayu, suaranya terdengar ragu. Tentu saja, Mas. Itu kan acara kakekmu. Jawab Kina dengan tenang, meskipun dalam hatinya ia merasakan gelombang kegelisahan. Ia ingat betul acara keluarga terakhir. Saat itu Vera dengan sengaja menumpahkan segelas anggur ke gaun Kina yang sederhana, lalu berkata dengan tawa mengejek, "UPS, maaf, Mbak. Tapi tidak apa-apa kan? Baju seperti ini kan banyak dijual di pasar, beli lagi saja." Sementara Ibu Sulis hanya tersenyum tipis, seolah menikmati pertunjukan itu. Bayu sempat marah, namun ibunya dengan cepat meredamnya dengan alasan Vera tidak sengaja. "Kali ini," kata Bayu dengan nada lebih tegas, "aku mau kita datang dengan benar. Maksudku, kita pakai mobil sedan yang baru, ya? Yang ada di garasi apartemen. Biar mereka tidak punya bahan untuk meremehkanmu lagi. Aku tidak mau kamu sedih karena ucapan mereka." Kina meletakkan cangkir kopinya. Ia menatap Bayu dalam-dalam. Ia tahu niat suaminya baik. Bayu hanya ingin melindunginya dengan cara yang ia tahu, yaitu dengan memenuhi standar keluarganya. Namun bagi Kina, itu terasa seperti sebuah kekalahan. Menggunakan mobil mewah hanya akan membenarkan cara pandang mereka, bahwa harga diri seseorang memang diukur dari apa yang ia miliki. "Mas," ucap Kina lembut, tangannya meraih tangan suaminya. "Aku menghargai niatmu. Sungguh. Tapi kalau kita melakukan itu, artinya kita setuju dengan cara mereka menilai orang. Tapi aku lelah melihatmu direndahkan terus, Kina." "Aku juga lelah, Mas. Sangat lelah," Kina mengakui. "Dan karena itulah, kali ini akan berbeda." Ada seberkas cahaya aneh di mata Kina, sebuah kilatan tekad yang jarang ia perlihatkan. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela yang menghadap ke garasi. Kijang biru itu berdiri dengan gagah, seolah menyimpan semua kenangan dan kekuatan dari masa lalu. "Justru di acara sebesar ini, aku ingin ayah hadir, menemaniku," katanya, suaranya terdengar mantap. "Kita akan pergi ke sana dengan mobil ini." Bayu menatap istrinya dengan cemas. "Kina, kamu yakin? Ibu dan Vera akan?" "Aku tahu apa yang akan mereka lakukan dan katakan," potong Kina, nadanya tetap tenang namun tegas. Ia berbalik menghadap Bayu, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu tidak menunjukkan rasa takut atau ragu, melainkan sebuah kepastian. "Biarkan saja. Mungkin sudah saatnya mereka mendapatkan kejutan kecil. Sudah saatnya mereka belajar bahwa kilauan yang paling menyilaukan seringkali datang dari sesuatu yang mereka anggap paling usang." Keputusan Kina sudah bulat. Ia tidak akan lagi menghindar atau bertahan secara pasif. Kali ini, ia akan datang ke kandang singa, bukan sebagai domba yang ketakutan, tetapi sebagai singa betina yang selama ini hanya menyembunyikan aumannya. Dan mobil kijang tua kesayangannya, saksi bisu perjalanan hidupnya, akan menjadi kendaraan perang yang membawanya menuju medan pertempuran itu. Perjalanan menuju Hotel Majestic terasa seperti sebuah parade kontras yang nyata. Kijang biru tua itu melaju dengan deru mesinnya yang khas, suara yang bagi Kina terdengar seperti musik penenang, namun bagi Bayu terdengar seperti genderang perang yang membuatnya semakin gugup. Mereka melewati jalanan utama kota yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit dan showroom mobil mewah. Setiap kali mereka berhenti di lampu merah, mobil mereka tampak seperti artefak dari masa lalu yang tersesat di tengah lautan kemewahan modern. Di sebelah kiri, sebuah sedan sport Italia mengkilap. Di sebelah kanan, sebuah SUV Jerman yang gagah. Bayu bisa merasakan tatapan para pengemudi lain, tatapan yang penuh rasa heran, bahkan sedikit cemoohan. Ia tanpa sadar merapikan kerah kemeja batiknya, jemarinya mengetuk-ngetuk setir dengan gelisah. "Tenang, Mas," kata Kina lembut, menyadari kegelisahan suaminya. Tangannya terulur dan mengusap punggung tangan Bayu. "Anggap saja kita sedang memberikan pemandangan yang berbeda untuk mereka." Bayu mencoba tersenyum, meski terasa kaku. "Aku tidak khawatir dengan mereka. Aku khawatir dengan apa yang akan terjadi di sana nanti. Aku kenal betul keluargaku. Aku juga kenal mereka, Mas. Karena itu, serahkan saja padaku kali ini," jawab Kina. Tatapannya lurus ke depan,
mantap dan penuh keyakinan. Tidak ada lagi jejak keraguan di wajahnya. Sejak memutuskan untuk menghadapi keluarganya dengan caranya sendiri, Kina merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Selama bertahun-tahun ia mencoba bersabar, mencoba mengalah, berharap mereka akan melihat ketulusannya. Kini ia sadar, kesabaran seringkali disalahartikan sebagai kelemahan oleh orang-orang yang hanya mengerti bahasa kekuasaan dan materi. Gerbang Hotel Majestic yang megah akhirnya terlihat di depan mata. Dua patung kuda raksasa seolah menyambut para tamu dengan angkuh. Jalan masuknya diapit oleh taman-taman yang tertata sempurna dan air mancur yang menari-nari indah. Antrean mobil-mobil mewah sudah mengular di depan lobi utama. Seorang petugas valet dengan seragam putih bersih dan sarung tangan menatap kedatangan mobil kijang mereka dengan dahi berkerut. Untuk sesaat, petugas itu tampak ragu, mengira mereka salah alamat. Bayu menelan ludah. Inilah momen pertama yang ia takutkan. Lihat kan, Kina? Bahkan petugasnya pun bingung. Bisiknya, Kina tetap tenang. Ia menurunkan kaca jendela. Selamat sore. Kami tamu undangan acara ulang tahun Bapak Harjo, katanya dengan suara yang jelas dan berwibawa. Petugas itu sedikit terkejut mendengar nada bicara Kina yang begitu percaya diri. Ia segera mengubah ekspresinya menjadi profesional. Baik, Ibu, silakan maju ke depan. Saat Kina dan Bayu turun dari mobil, suasana di lobi sejenak menjadi hening. Beberapa tamu yang baru tiba berhenti melangkah, mata mereka tertuju pada mobil kijang biru yang kini diserahkan kuncinya kepada petugas valet. Bisik-bisik langsung terdengar, seperti dengungan lebah yang mengganggu. Kina bisa mendengarnya dengan jelas. Itu mobil siapa? Serius datang ke acara ini pakai mobil begitu? Kata seorang wanita bergaun gemerlapan pada temannya. Mungkin salah satu panitia atau vendor? Jawab yang lain, nadanya meremehkan. Kina mengabaikan mereka semua. Ia merapikan gaun batiknya yang sederhana namun elegan, lalu menggandeng lengan Bayu yang terasa sedikit kaku. Ayo, Mas, ajaknya. Melangkah memasuki lobi hotel yang lantainya terbuat dari marmer mengkilap dan langit-langitnya dihiasi lampu kristal raksasa. Aroma parfum mahal dan bunga lili segar menguar di udara. Suara denting piano lembut mengalun dari sudut ruangan, berpadu dengan tawa dan obrolan para tamu yang semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka. Di tengah keramaian itu, Kina langsung menemukan targetnya. Di dekat pilar utama, Ibu Sulis dan Vera sedang berdiri, dikelilingi oleh lingkaran teman-teman sosialita mereka. Mereka tampak seperti ratu dan putri yang sedang memimpin sebuah sidang. Ibu Sulis mengenakan gaun berwarna merah menyala yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup sebuah keluarga selama setahun, sementara Vera memakai gaun tanpa lengan yang berkilauan. Tawa mereka terdengar nyaring dan dibuat-buat. Saat mata Vera menangkap sosok Kina dan Bayu yang sedang berjalan ke arah mereka, senyum di wajahnya langsung memudar, digantikan oleh ekspresi jijik yang tak ditutup-tutupi. Ia menyikut ibunya, dan Ibu Sulis pun menoleh. Wajah Ibu Sulis yang tadinya ceria langsung mengeras. Ia membuang muka, sengaja berpura-pura tidak melihat kedatangan anak dan menantunya, kembali bercengkrama dengan teman-temannya seolah tidak ada yang terjadi. Itu adalah penghinaan yang sunyi namun sangat menusuk. Bayu menghela napas berat. Baru masuk saja sudah begini, keluhnya pelan. Sudah kuduga, balas Kina, genggamannya di lengan Bayu menguat, mencoba memberikan kekuatan. Jangan hiraukan. Kita ke sana untuk kakek Harjo, bukan untuk mereka. Mereka pun berjalan melewati lingkaran pergaulan Ibu Sulis untuk mencari sang kakek. Namun, Vera sepertinya tidak puas hanya dengan mengabaikan mereka. Ia sengaja melangkah keluar dari kumpulannya, menghadang jalan Kina dan Bayu dengan senyum manis yang palsu. Loh, Mas Bayu, Mbak Kina, akhirnya datang juga, sapanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, namun matanya menyorotkan ejekan yang tajam. Teman-temannya di belakangnya kini ikut memperhatikan, siap menonton drama yang akan terjadi. Tentu saja kami datang, Ver. Ini kan acara kakek, jawab Bayu, mencoba terdengar santai. Pandangan Vera lalu beralih, meneliti Kina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti sejenak pada gaun batik Kina, lalu ia tersenyum sinis. Batik lagi, Mbak? Tidak bosan? Tapi ya sudahlah, seleramu kan memang unik. Kalimat itu terdengar seperti pujian, namun semua orang yang mendengarnya tahu itu adalah hinaan. Kina hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Ia tahu Vera sedang memancingnya. Melihat Kina tidak terpancing, Vera melanjutkan serangannya, kali ini dengan amunisi yang lebih besar. Oh iya, tadi aku lihat mobil kalian di depan. Ya ampun, katanya sambil tertawa kecil, sengaja mengeraskan suaranya agar teman-temannya bisa mendengar. Aku sampai tidak percaya. Kukira ada museum keliling yang nyasar ke hotel ini.
Tawa kecil mulai terdengar dari teman-teman Vera. Wajah Bayu memerah pada menahan amarah. Ia hendak membuka mulut, namun Vera sudah lebih dulu melanjutkan. "Mbak Kina, ya ampun, nekat banget bawa mobil museum itu ke sini?" Tanyanya dengan ekspresi pura-pura khawatir. "Nggak mogok di jalan tadi? Tamu-tamu penting pada lihatin tuh, kan jadi malu-maluin keluarga." Inilah puncaknya. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang begitu merendahkan, di depan begitu banyak orang. Vera tidak lagi hanya menyindir, ia secara terbuka mempermalukan Kina. Suasana di sekitar mereka menjadi tegang. Bayu mengepalkan tangannya, siap meledak. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, ia merasakan sentuhan lembut dari tangan Kina di lengannya. Sebuah sentuhan yang memintanya untuk tenang, untuk diam. Kina menatap lurus ke mata Vera. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meluap-luap di wajahnya. Hanya ada ketenangan yang aneh, ketenangan yang dingin seperti permukaan danau di musim salju. Ia membiarkan penghinaan Vera menggantung di udara selama beberapa detik, membiarkan semua mata tertuju padanya, seolah ia ingin memastikan semua orang menjadi saksi atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam keheningan yang singkat itu, Kina tahu bahwa ini adalah titik baliknya. Tidak akan ada lagi mundur. Permainan baru saja dimulai. Ketenangan dingin di mata Kina adalah sesuatu yang tidak Vera perhitungkan. Ia mengharapkan air mata, bantahan yang terbata-bata, atau paling tidak wajah yang memerah karena malu. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan lurus yang seolah mampu menembus kepalsuannya, membuatnya merasa telanjang dan konyol. Senyum kemenangan di wajah Vera sedikit goyah. Ia mencoba mempertahankan sikap angkuhnya, namun keheningan yang diciptakan Kina terasa jauh lebih berat daripada teriakan manapun. Teman-teman sosialitanya yang tadi tertawa kecil kini ikut terdiam, merasakan pergeseran suasana yang aneh. Bayu, di sisi lain, merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Cengkeraman Kina di lengannya adalah satu-satunya hal yang menahannya untuk tidak membentak adiknya di depan semua orang. Ia bisa menerima penghinaan yang ditujukan kepadanya, tetapi melihat istrinya dipermalukan seperti ini membangkitkan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Vera, jaga bicaramu." Desisnya tertahan, suaranya bergetar karena marah. Saat itulah Ibu Sulis memutuskan untuk campur tangan. Ia melangkah maju dengan anggun, senyumnya tampak ramah namun matanya sedingin es. Ia menempatkan dirinya di antara Bayu dan Vera, seolah-olah menjadi penengah yang bijaksana. Sudah. Bayu, jangan terlalu keras pada adikmu. Vera juga, kamu tidak boleh begitu, katanya dengan nada lembut yang dibuat-buat. Ia menoleh pada Kina, tatapannya kini penuh dengan rasa kasihan yang palsu. "Kina, maafkan Vera ya. Dia masih muda, bicaranya kadang tidak dipikir dulu." Permintaan maaf itu terasa lebih menghina daripada ejekan Vera. Itu adalah cara Ibu Sulis untuk mengatakan bahwa Kina berada di posisi yang lebih rendah, posisi di mana ia harus menerima permintaan maaf dari seorang anak manja. Tapi, lanjut Ibu Sulis, dan disinilah ia memulai serangan utamanya, Vera ada benarnya juga. Ia membalikkan badan, kini tidak lagi berbicara pada Kina, melainkan pada teman-temannya yang kembali mengerubunginya, seolah-olah Kina hanyalah objek pembicaraan. "Dalam keluarga terpandang seperti kami, citra adalah segalanya. Penampilan adalah kartu nama pertama. Kita harus selalu ingat siapa diri kita dan di mana posisi kita." Ia berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke lobi depan, diikuti oleh pandangan semua orang. Dari sana, mobil Kijang biru tua milik Kina terlihat sangat jelas, terparkir canggung di antara deretan mobil mewah lainnya. Pemandangan itu begitu kontras, begitu mencolok. Ibu Sulis menunjuk ke arah mobil itu dengan gerakan dagu yang angkuh. "Keluarga Danu bukan keluarga kemarin sore. Sejak zaman kakek buyutnya Bayu, kami selalu menjaga nama baik dan kehormatan. Kami bekerja keras untuk mencapai posisi ini," katanya, suaranya kini meninggi, menarik perhatian lebih banyak tamu di lobi. "Kami menjalin hubungan dengan para pejabat, para pengusaha besar. Setiap detail, dari cara kita berpakaian hingga kendaraan yang kita gunakan, semuanya dinilai. Semuanya membawa citra keluarga." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia menolehkan kepalanya sedikit, melirik tajam ke arah Kina yang masih berdiri diam di tempatnya. Amarahnya yang sesungguhnya kini mulai terlihat, tidak lagi tertutupi oleh topeng keramahannya. "Lalu bagaimana bisa kami menjelaskan ini pada tamu-tamu penting? Ketika salah satu anggota keluarga datang ke acara besar dengan membawa rongsokan, apa kata mereka nanti? Mereka akan berpikir keluarga kita sudah jatuh miskin. Mereka akan berpikir kita tidak punya harga diri." Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Inilah puncaknya,
Rasa malunya yang terpendam sejak Kina tiba kini, meledak menjadi kemarahan yang tak terkendali. Wajah Bayu pucat pasi. "Ibu, cukup," pintanya dengan suara parau. Ia mencoba menarik perhatian ibunya, mencoba menghentikan pidato yang memalukan ini. Namun Ibu Sulis mengabaikannya. Ia kini menatap lurus pada Kina, matanya menyala-nyala penuh kebencian. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan dengan suara yang paling keras dan paling jelas, ia melontarkan vonisnya. "Dasar miskin bikin malu. Datang ke acara besar bawa mobil rongsokan." Kalimat itu terdengar seperti ledakan di tengah lobi yang megah. Tawa Vera dan beberapa temannya meledak setelahnya, terdengar begitu sumbang dan kejam. Para tamu lain terkesiap. Beberapa tampak syok, beberapa lainnya menatap dengan penuh minat, menikmati drama yang tersaji gratis. Sebagian besar merasa kasihan pada wanita bergaun batik yang kini menjadi pusat dari badai penghinaan itu. Dunia Kina seolah berhenti berputar. Suara tawa, bisikan, dan denting piano semuanya melebur menjadi satu dengungan panjang di telinganya. Hinaan itu, yang begitu kasar dan begitu publik, terasa seperti tamparan fisik yang mendarat telak di wajahnya. Ada rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, rasa sakit karena direndahkan oleh wanita yang seharusnya menjadi ibu keduanya. Namun, di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain bangkit. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat kuat. Kesabarannya, yang selama ini ia jaga seperti bendungan, akhirnya pecah. Namun airnya tidak meluap menjadi tangisan, melainkan membeku menjadi sebuah tekad baja. Ia menatap Ibu Sulis, lalu Vera, lalu suaminya yang berdiri membeku dengan wajah penuh penyesalan dan ketidakberdayaan. Bayu ingin melakukan sesuatu, ia sangat ingin membela istrinya, tetapi lidahnya keluh. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membantah ibunya di depan umum. Tradisi dan rasa hormat yang ditanamkan sejak kecil telah melumpuhkannya. Dan di saat yang paling penting ini, ia gagal. Kina melihat semua itu. Ia melihat kelumpuhan suaminya, kemenangan di wajah ibu dan adik iparnya, serta rasa penasaran di wajah orang-orang asing di sekelilingnya. Ia menarik napas pelan, sangat pelan. Cukup. Semuanya sudah cukup. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, ia melepaskan genggamannya dari lengan Bayu. Ia membalikkan badan, memunggungi mereka semua. Kerumunan itu memberinya jalan, seolah tersihir oleh auranya yang tiba-tiba berubah. Ia tidak berjalan ke arah pintu keluar. Ia hanya melangkah beberapa kali hingga berada di tempat yang sedikit lebih tenang. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas kecilnya. Gerakannya begitu anggun, seolah tidak ada hal luar biasa yang baru saja terjadi. Jemarinya menari di atas layar dengan cepat, mencari sebuah nama. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Semua mata masih tertuju padanya, bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Menelepon seseorang untuk mengadu, untuk menangis, panggilannya terhubung. Kina mulai berbicara, suaranya terdengar sangat pelan, namun di tengah keheningan yang canggung itu, beberapa orang yang berdiri paling dekat masih bisa mendengarnya. Suaranya tidak bergetar. Suaranya datar, dingin, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. "Rian, jemput saya di lobi Hotel Majestic sekarang," katanya. Ia berhenti sejenak, matanya melirik sekilas ke arah mobil kijang di luar jendela. Bawa mobil yang pantas, menurut mereka. Panggilan telepon itu berakhir secepat dimulainya. Kina memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas dengan gerakan yang sama tenangnya. Ia tidak segera berjalan pergi. Sebaliknya, ia berbalik sekali lagi, menghadap kerumunan yang telah menghakiminya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya sebuah kekosongan yang entah kenapa terasa jauh lebih mengintimidasi daripada amukan manapun. Tatapannya menyapu wajah Ibu Sulis dan Vera, yang kini berhenti tertawa dan menatapnya dengan bingung. Kemenangan mereka terasa aneh, tidak memuaskan, karena target mereka menolak untuk hancur. Kemudian, Kina mulai berjalan. Bukan berjalan dengan tergesa-gesa seperti orang yang melarikan diri dari rasa malu. Bukan pula berjalan dengan kepala tertunduk. Ia berjalan menuju pintu keluar utama dengan langkah yang tegap dan punggung yang lurus sempurna. Setiap langkahnya di atas lantai marmer yang dingin menghasilkan gema pelan yang seolah memenuhi seluruh ruangan. Para tamu yang tadi menghalangi jalannya kini secara refleks menyingkir, memberinya jalan seolah ia adalah seorang ratu yang sedang berjalan melewati para abdinya. Aura yang mengelilinginya telah berubah total. Ia bukan lagi menantu sederhana yang bisa direndahkan, ia adalah sosok asing yang penuh misteri dan kekuatan. Bayu tersadar dari kelumpuhannya. Rasa panik dan bersalah yang luar biasa menghantamnya. Ia harus mengejar Kina, harus menjelaskan,
harus meminta maaf atas kegagalannya. Kina, panggilnya, mulai melangkah maju. Namun, sebuah tangan mencengkeram lengannya. Itu adalah tangan ibunya. Biarkan saja dia, Bayu, bisik Ibu Sulis tajam. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh dengan mengejarnya. Biar dia merenungkan sikapnya. Ini pelajaran baginya untuk tahu diri. Tapi, Bu. Bayu mencoba memberontak, namun cengkeraman ibunya menguat. Diam di sini. Pesta baru saja dimulai. Jangan membuat keributan lebih besar lagi. Perintah Ibu Sulis, matanya masih mengawasi punggung Kina yang semakin menjauh. Ia dan Vera mengira ini adalah akhir dari drama. Kina akan pulang dengan mobil rongsokannya sambil menangis, dan mereka akan menjadi pemenangnya. Kina akhirnya tiba di ambang pintu lobi yang megah. 2 orang petugas berseragam membukakan pintu untuknya. Udara malam yang sejuk menyambutnya, kontras dengan suasana panas di dalam. Ia berhenti tepat di bawah kanopi besar, tidak melangkah lebih jauh. Ia tidak menoleh ke arah valet untuk meminta mobil kijangnya. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke jalan masuk hotel yang panjang dan berkelok, seolah sedang menunggu sesuatu. Pemandangan ini semakin membingungkan orang-orang di dalam. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. Apa yang dia tunggu? Kasihan sekali, mungkin dia berharap ada yang menjemput. Keluarga Danu, terutama Ibu Sulis dan Vera, menonton dari jendela dengan senyum sinis. Bagi mereka, ini adalah bagian terakhir dari pertunjukan yang menyedihkan. Seorang wanita yang diusir, berdiri sendirian di malam yang dingin. 1 menit berlalu. Lalu 2 menit. Keheningan terasa mencekam. Kina tetap tidak bergerak, posturnya tak tergoyahkan. Kesabarannya tampak tak terbatas. Kemudian, dari kejauhan, 2 titik cahaya muncul, bergerak mendekat dengan kecepatan yang tenang namun pasti. Saat kendaraan itu semakin dekat, bentuknya mulai terlihat. Itu bukan mobil biasa. Garis-garis bodinya begitu tegas dan elegan. Warnanya hitam pekat, begitu dalam hingga seolah mampu menyerap semua cahaya di sekitarnya. Tidak ada suara deru mesin yang kasar, hanya sebuah desingan halus yang menandakan kekuatan besar yang tersimpan di dalamnya. Saat mobil itu memasuki area lobi yang terang benderang, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah sebuah Toyota Alphard tipe tertinggi, model terbaru yang harganya selangit. Catnya berkilau seperti cermin, velgnya berkilauan di bawah cahaya lampu, dan kaca jendelanya begitu gelap hingga tak tembus pandang. Mobil itu meluncur dengan mulus, melewati antrean taksi dan mobil tamu lainnya seolah memiliki hak jalan utama, dan berhenti tepat di depan Kina. Keheningan di lobi kini menjadi absolut. Semua bisikan berhenti. Semua gerakan terhenti. Bahkan alunan piano dari dalam seolah ikut membisu. Semua mata terpaku pada mobil hitam yang megah itu. Pintu geser otomatis di bagian penumpang terbuka tanpa suara. Namun bukan Kina yang masuk. Sebaliknya, seorang pria berjas hitam yang sangat rapi keluar dari pintu pengemudi. Perawakannya tinggi, gerakannya sigap dan profesional. Ia berjalan cepat memutari bagian depan mobil, lalu berhenti di depan Kina. Ia membungkukkan badannya sedikit dengan penuh hormat. Maaf membuat ibu menunggu. Jalanan sedikit padat, kata Rian, asisten pribadi Kina, dengan suara yang tenang dan penuh deferens. Kata, ibu, yang diucapkannya terdengar begitu formal dan penuh rasa hormat, membuat semua orang yang mendengarnya semakin bingung. Dan kemudian, mereka melihat detail terakhir yang menghancurkan semua asumsi mereka. Di bagian depan, menggantikan plat nomor standar, terpasang sebuah plat custom yang dibuat khusus. Huruf dan angkanya berwarna perak berkilauan di atas dasar hitam. Plat itu berbunyi, Kina 1. Di dalam hotel, rahang Ibu Sulis jatuh terbuka. Senyum sinis di wajah Vera membeku, lalu perlahan luntur digantikan oleh ekspresi syok dan tidak percaya. Matanya mengerjap beberapa kali, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah sebuah ilusi. Teman-teman sosialita di sekelilingnya saling berpandangan dengan wajah pucat. Ayah mertua Kina, Pak Danu, yang sejak tadi hanya mengamati dari jauh, kini melangkah mendekati jendela, matanya membelalak. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Mereka telah menghina seorang wanita karena datang dengan mobil tua. Mereka telah mencapnya miskin dan memalukan. Dan sekarang, wanita itu dijemput oleh sebuah kendaraan yang jauh lebih mewah daripada mobil siapapun di pesta itu, dilayani oleh seorang asisten pribadi seolah ia adalah seorang pejabat tinggi atau seorang ratu. Lelucon itu tiba-tiba berbalik arah. Penghinaan itu mental kembali, menghantam wajah mereka dengan kekuatan 100 kali lipat. Mereka bukan lagi penonton yang menikmati drama, mereka kini adalah badut di pertunjukan mereka sendiri.
Kehadiran mobil Alphard hitam itu telah menciptakan sebuah lubang keheningan di tengah keramaian lobi. Suara tawa dan denting gelas seolah tersedot ke dalamnya. Semua orang, dari para tamu bergaun mewah hingga staf hotel yang berjaga, kini menjadi penonton yang terpaku. Mereka menyaksikan seorang pria berjas rapi membukakan pintu untuk wanita yang beberapa saat lalu menjadi bahan cemoohan. Pemandangan itu begitu surreal, begitu bertentangan dengan narasi yang baru saja mereka saksikan, hingga otak mereka seolah kesulitan untuk memprosesnya. Di dalam hotel, di balik jendela kaca yang besar, wajah Ibu Sulis dan Vera adalah sebuah potret kekagetan yang sempurna. Mulut mereka sedikit terbuka, mata mereka membelalak, dan warna perlahan-lahan terkuras dari wajah mereka yang biasanya angkuh. Plat nomor custom, Kina 1, itu seolah membakar retina mereka. Itu adalah simbol kemewahan tertinggi, sebuah penanda status yang tidak bisa dibeli oleh sembarang orang. Itu adalah sebuah pernyataan. Pak Danu, sang kepala keluarga, merasakan firasat buruk yang menusuk hingga ke tulang. Sebagai seorang pebisnis, ia terbiasa membaca tanda-tanda. Dan semua tanda yang ia lihat saat ini menunjuk pada satu hal, ia dan keluarganya telah membuat kesalahan besar. Kesalahan fatal. Ia memandang Kina, yang kini berdiri di samping pintu mobil yang terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia melihat menantunya itu bukan sebagai wanita desa yang sederhana, melainkan sebagai sosok yang sama sekali asing dan tidak terbaca. Auranya yang tenang kini terasa seperti pusat badai, diam namun mematikan. Kina tidak langsung masuk ke dalam mobil. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan bingung suaminya, tatapan ngeri ibu dan adik iparnya, dan tatapan penasaran dari puluhan pasang mata lainnya. Ia membiarkan momen itu menggantung, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Ini adalah panggungnya sekarang. Selama bertahun-tahun ia diam, kini saatnya ia mengambil alih narasi hidupnya. Dengan gerakan yang pelan dan disengaja, ia berbalik. Matanya tidak lagi menatap Ibu Sulis atau Vera. Penghinaan mereka, meskipun menyakitkan, kini terasa tidak relevan. Mereka hanyalah pion yang sombong. Targetnya adalah sang raja, orang yang paling memahami bahasa kekuasaan di keluarga itu. Tatapannya terkunci pada ayah mertuanya, Pak Danu, yang berdiri kaku di dekat jendela. Pak Danu merasakan tatapan itu seperti sebuah sorotan lampu yang tajam. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Kina mengambil satu langkah maju, kembali ke batas antara lobi dan udara luar. Suaranya, ketika akhirnya terdengar, tidak keras, namun membelah keheningan dengan kejernihan yang luar biasa. Setiap kata diucapkannya dengan artikulasi yang sempurna. Pak Danu, panggilnya. Nama itu disebut dengan nada formal, menciptakan jarak yang tiba-tiba terasa begitu jauh di antara mereka. Sepertinya Bapak terkejut melihat semua ini, lanjut Kina, gerak bibirnya nyaris tanpa senyum. Tapi mungkin, Bapak akan lebih terkejut jika tahu siapa orang yang proposalnya selama sebulan terakhir ini tergeletak di atas meja saya. Proposal yang berisi permohonan suntikan dana darurat untuk menyelamatkan perusahaan Bapak dari jurang kebangkrutan. Jika sebuah kalimat bisa menjadi sebuah pukulan fisik, maka kalimat itu baru saja menghantam Pak Danu tepat di ulu hatinya. Udara seolah tersedot dari paru-parunya. Proposal, meja Kina, kebangkrutan, kata-kata itu berputar di kepalanya, menolak untuk membentuk sebuah pemahaman yang masuk akal. Bagaimana mungkin Kina tahu tentang proposal itu? Proposal rahasia yang ia ajukan dengan susah payah kepada satu-satunya investor yang mungkin bisa menolongnya, sebuah konglomerasi raksasa yang terkenal sangat selektif dan sulit ditembus. Melihat wajah pucat dan kebingungan total di wajah ayah mertuanya, Kina memutuskan untuk mengakhiri teka-teki itu. Ia merasa kasihan, tetapi ia tahu ini harus dilakukan. Selama ini, Bapak, Ibu, dan Vera hanya mengenal saya sebagai Kina, istri dari Bayu. Katanya, suaranya kini sedikit lebih kuat, menjangkau lebih banyak telinga di dalam lobi. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang menahan napas. Saya Kina Wijoyo, CEO dari Nusantara Jaya Group. Nama itu, Nusantara Jaya Group. Nama itu terdengar seperti gema dari dunia lain. Di kalangan pebisnis, nama itu adalah sebuah legenda. Sebuah imperium bisnis yang dibangun dari nol oleh seorang jenius misterius, terkenal dengan strategi bisnisnya yang brilian sekaligus kejam. Mereka adalah Raja Midas di dunia korporat. Apapun yang mereka sentuh berubah menjadi emas. Mereka juga adalah algojo yang dingin. Perusahaan manapun yang menghalangi jalan mereka akan lenyap tanpa jejak. Menjadi mitra mereka adalah impian setiap pengusaha. Menjadi musuh mereka adalah mimpi buruk tergelap. Pak Danu terhuyung mundur selangkah. Tangannya tanpa sadar mencengkeram kusen jendela untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas.
Matanya menatap Kina dengan horor. Kina? Menantunya yang sederhana? Menantunya yang selalu ia anggap tidak sepadan? CEO dari perusahaan yang nasibnya kini ia pertaruhkan? Ini tidak mungkin. Ini adalah sebuah lelucon yang mengerikan. Vera, yang berdiri di samping ibunya, adalah yang pertama menghubungkan titik-titik itu. Wajahnya yang syok kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Ia mencengkeram lengan ibunya dengan gemetar. "Ibu," bisiknya dengan suara serak. "Nusantara Jaya Group. Bukankah itu perusahaan yang ayah bilang satu-satunya harapan kita?" Ibu Sulis tidak menjawab. Ia tidak bisa. Otaknya masih menolak untuk menerima kenyataan. Wanita yang baru saja ia teriaki, miskin, di depan umum ternyata adalah salah satu wanita terkaya dan paling berkuasa di negeri ini. Wanita yang ia hina karena membawa mobil rongsokan, ternyata memiliki kendaraan dan status yang membuat semua kemewahannya sendiri terlihat seperti mainan anak-anak. Rasa malu, rasa takut, dan penyesalan yang luar biasa menghantamnya secara bersamaan, membuatnya mual. Tawa sombongnya beberapa menit yang lalu kini terasa seperti racun yang membakar kerongkongannya. Ia telah menghina Dewi penolong yang ia dan suaminya doakan setiap malam. Ia telah meludahi tangan yang memegang hidup dan mati keluarganya. Dampak dari pengakuan Kina menyebar seperti gelombang kejut yang tak terlihat, melumpuhkan setiap orang yang mendengarnya. Nama, Nusantara Jaya Group, memiliki bobotnya sendiri, sebuah bobot yang terasa menekan di udara lobi yang megah itu. Para tamu yang sebelumnya hanya menonton drama keluarga kini, menatap Kina dengan campuran rasa takjub dan segan. Mereka tidak lagi melihat seorang wanita yang dipermalukan, melainkan seorang penguasa yang baru saja membuka topengnya. Pak Danu masih bersandar di jendela, napasnya tersengal-sengal. Seluruh rencananya, harapannya, dan masa depan perusahaannya kini berpusat pada satu orang, menantunya yang selama ini ia pandang sebelah mata. Ia mencoba membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu, mungkin permintaan maaf, mungkin sebuah penjelasan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa keluh, pikirannya kosong. Apa yang bisa ia katakan? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan sebesar ini? Kina mengamati kehancuran di wajah mereka dengan ekspresi yang tetap tenang. Anehnya, ia tidak merasakan kepuasan atau kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang menyedihkan. Kelegaan karena beban rahasianya akhirnya terangkat, dan kesedihan karena ia harus menghancurkan keluarga suaminya untuk bisa melakukannya. Ia tidak menikmati ini, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penghinaan yang telah ia derita selama bertahun-tahun. Ini adalah operasi yang menyakitkan, tetapi diperlukan untuk memotong penyakit kesombongan yang sudah mengakar. Ia membiarkan keheningan itu berlangsung selama 10 detik yang terasa seperti 1 jam. Ia memberi mereka waktu untuk sepenuhnya memahami jurang yang baru saja mereka gali untuk diri mereka sendiri. Ia ingin mereka benar-benar meresapi konsekuensi dari perbuatan mereka, sebelum ia menjatuhkan vonisnya. Akhirnya, Kina mengalihkan pandangannya dari Pak Danu kepada asistennya, Rian, yang sejak tadi berdiri diam di samping pintu mobil dengan sikap hormat. Ia tidak perlu lagi meninggikan suaranya. Di tengah keheningan itu, suaranya yang tenang terdengar sangat jelas, tajam, dan final. "Rian," panggilnya. "Baik, Ibu," sahut Rian seketika. Kina menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang gelap. Namun semua orang tahu kata-katanya ditujukan untuk keluarga Danu yang berdiri membeku di dalam sangkar kaca hotel. Batalkan semua agenda pertemuan dengan Danu Corp. Setiap kata adalah sebuah pukulan. Bukan penundaan. Pembatalan. Kirim kembali proposal mereka besok pagi. Lanjutnya. Ini adalah gestur penolakan yang paling telak dalam dunia bisnis. Proposal itu bahkan tidak layak untuk disimpan di laci. Kemudian, Kina memberikan pukulan terakhir. Sebuah kalimat yang merangkum segalanya, sebuah kalimat yang akan menghantui mereka selamanya. Sertakan satu catatan singkat di dalamnya, ditolak. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan alasan yang mengubah penolakan bisnis ini menjadi sebuah penghakiman moral yang menghancurkan. "Saya tidak bekerja sama dengan orang yang tidak punya etika." Selesai. Dengan satu perintah singkat, Kina tidak hanya menolak proposal bisnis mereka, ia telah menghancurkan reputasi mereka di depan kolega dan teman-teman mereka. Ia telah mengumumkan kepada dunia bahwa keluarga Danu, yang begitu membanggakan kehormatan dan nama baik, ternyata adalah orang-orang yang tidak beretika. Hinaan, miskin, yang mereka lontarkan pada Kina kini dibalas dengan cap, tidak beretika, yang jauh lebih memalukan di kalangan mereka. Tanpa menunggu reaksi apapun, tanpa menoleh ke belakang lagi, Kina membungkuk sedikit dan masuk ke dalam Alphard. Pintu geser mobil itu tertutup dengan desisan halus.
menyegelnya di dalam dunia kemewahan dan kekuasaannya, meninggalkannya terpisah dari kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Mobil hitam itu kemudian bergerak maju dengan anggun, berbelok, dan meluncur pergi ke dalam kegelapan malam, menghilang secepat kemunculannya yang dramatis. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak di lobi. Mereka semua, termasuk Bayu, hanya bisa menatap kosong ke tempat di mana mobil itu tadinya berada. Kemudian, suara pertama yang memecah keheningan adalah suara rintihan tertahan dari Pak Danu. Ia merosot ke lantai, memegangi dadanya. Keputusasaan total kini terlukis di wajahnya. Semuanya berakhir. Perusahaannya, warisan keluarganya, harga dirinya, semuanya hancur lebur dalam waktu kurang dari 5 menit. Kemarahan yang meledak-ledak akhirnya menyusul keputusasaannya. Ia bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki, matanya merah menyala. Tapi kemarahannya tidak tertuju pada Kina. Ia menatap liar pada istri dan anaknya yang berdiri pucat ketakutan. "Apa yang sudah kalian lakukan?" teriaknya, suaranya serak karena amarah dan kepanikan. "Apa yang sudah kesombongan kalian perbuat? Kalian menghancurkan keluarga ini. Kalian menghancurkan semuanya." Ibu Sulis dan Vera tersentak mundur. Tidak pernah melihat Pak Danu semurka ini. Mereka tidak bisa menjawab. Tidak ada pembelaan yang bisa mereka berikan. Di sekitar mereka, para tamu mulai berbisik-bisik dengan heboh. Teman-teman sosialita Ibu Sulis yang tadi mengelilinginya kini perlahan menjauh, menciptakan jarak, seolah tidak mau terciprat oleh aib keluarga Danu. Pesta ulang tahun kakek Harjo telah berubah menjadi panggung kehancuran publik bagi keluarga mereka. Di tengah semua kekacauan itu, Bayu berdiri diam. Ia melihat ayahnya yang histeris, ibunya yang gemetar, dan adiknya yang menangis tanpa suara. Ia melihat para tamu yang berbisik dan menatap mereka dengan campuran rasa kasihan dan cemoohan. Tapi ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada keinginan untuk menenangkan atau membela mereka. Shock yang ia rasakan telah berubah menjadi sebuah kejernihan yang dingin. Ia akhirnya mengerti. Ia mengerti betapa dalam Kina telah terluka selama ini. Ia mengerti betapa besar kesabaran yang telah Kina berikan. Dan ia mengerti betapa ia telah gagal sebagai seorang suami. Bayu tidak mengatakan sepatah kata pun pada keluarganya. Ia berbalik dan berjalan lurus melewati mereka, mengabaikan teriakan ayahnya dan tatapan memohon dari ibunya. Tujuannya hanya satu. Ia berjalan ke arah petugas valet yang masih berdiri melongo, dan menyerahkan tiket parkirnya. "Tolong siapkan mobil Kijang biru," katanya, suaranya terdengar sangat tenang. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ia tidak akan mengejar Alphard itu. Ia tahu Kina tidak akan kembali ke apartemen mereka. Ia harus pergi ke satu-satunya tempat di mana Kina akan mencari ketenangan. Dan ia akan pergi ke sana dengan mobil yang sama, mobil yang menjadi awal dari semua ini, sebagai langkah pertama dari penebusan dosanya yang panjang. Mobil Alphard hitam itu telah lama menghilang di telan kegelapan, namun bayangannya seolah masih tertinggal di lobi Hotel Majestic, membekukan semua orang di tempatnya. Kehancuran yang ditinggalkannya begitu total dan begitu cepat. Layaknya sebuah badai senyap yang datang dan pergi dalam sekejap, menyisakan puing-puing di belakangnya. Pesta ulang tahun ke-70 kakek Harjo kini telah mati. Musik piano sudah berhenti. Para pramusaji berdiri canggung di sudut ruangan, dan para tamu tidak lagi berbasa-basi. Mereka semua telah menjadi penonton sebuah tragedi, dan kini mereka berbisik-bisik, menenun cerita kehancuran keluarga Danu yang akan menjadi topik terpanas di kalangan mereka selama berbulan-bulan. Di pusat epicentrum kehancuran itu, Pak Danu akhirnya melepaskan amarahnya. Teriakan terakhirnya menggema di lobi sebelum ia terdiam. Napasnya memburu, wajahnya merah padam karena campuran antara murka dan keputusasaan. Ia menatap istri dan anaknya seolah mereka adalah orang asing yang telah menghancurkan hidupnya. Dan dalam arti tertentu, memang itulah yang telah mereka lakukan. Ibu Sulis berdiri gemetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penghinaan. Harga dirinya, satu-satunya hal yang ia puja dan bangun sepanjang hidupnya, telah direnggut dan diinjak-injak di depan semua orang yang ingin ia buat terkesan. Ia bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan teman-teman yang beberapa menit lalu memujinya, kini berubah menjadi tatapan penuh rasa kasihan yang merendahkan. Ia bisa mendengar bisikan mereka yang seperti desisan ular. "Kasihan sekali keluarga Danu, kukira mereka begitu terhormat. Sombong sekali istrinya, ternyata menantunya adalah bos besar Nusantara Group. Benar-benar karma instan. Aku tidak akan mau berurusan lagi dengan mereka. Berbahaya." Setiap kata adalah sebuah belati yang menusuk langsung ke jantung keangkuhannya. Lingkaran sosialita yang selalu menjadi panggungnya kini telah berubah menjadi arena gladiator, dan ia adalah pihak yang kalah telak.
Wanita-wanita yang dulu berlomba mencari perhatiannya kini perlahan-lahan menjauh, seolah ia membawa wabah penyakit. Dalam satu malam, ia berubah dari seorang ratu sosialita menjadi seorang paria. Vera, di sisi lain, merasakan ketakutan yang dingin merayap di tulangnya. Selama ini, hidupnya adalah sebuah dongeng. Uang saku tak terbatas, liburan mewah, mobil sport, dan teman-teman yang memujanya. Ia tidak pernah berpikir dari mana semua itu berasal. Ia hanya tahu bahwa nama Danu adalah sebuah paspor menuju kehidupan yang sempurna. Sekarang, ia melihat ayahnya yang hancur dan ibunya yang menangis dalam diam, dan ia mulai mengerti. Fondasi dunianya sedang retak. Kekejamannya terhadap Kina bukanlah lagi sebuah lelucon iseng. Itu adalah sebuah tindakan sabotase terhadap keluarganya sendiri. Wajahnya pucat, ia hanya bisa berdiri diam, air mata menggenang di matanya, terlalu takut untuk mengatakan apapun. Saat itulah, kakek Harjo, sang empunya hajat, muncul dari kerumunan. Ia berjalan perlahan dengan bantuan tongkat kayunya. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak lelah dan penuh kekecewaan. Kehadirannya yang berwibawa seketika meredam sisa-sisa kekacauan. Bahkan Pak Danu yang masih diliputi amarah pun terdiam melihat ayahnya datang. Kakek Harjo tidak berteriak. Ia hanya berdiri di depan anak, menantu, dan cucunya, lalu menggelengkan kepalanya pelan. "Jadi, ini yang kalian lakukan di hari ulang tahunku?" tanyanya dengan suara pelan namun syarat akan beban. "Kalian mengundang ratusan orang hanya untuk menunjukkan pada mereka bagaimana cara menghancurkan keluarga kita dari dalam." Tidak ada yang bisa menjawab. "Aku selalu mengajarimu untuk bekerja keras dan rendah hati, Danu," lanjutnya, menatap lurus pada anaknya. "Dan aku selalu berharap kamu mengajarkan hal yang sama pada anak-anakmu. Tapi sepertinya, kekayaan yang kita miliki justru telah membutakan mata kalian. Kalian sibuk memoles bagian luar hingga lupa bahwa bagian dalamnya sudah membusuk." Ia lalu menatap Ibu Sulis dan Vera. "Kalian menghina seorang wanita hanya karena penampilannya, tanpa pernah mencoba melihat isi hatinya. Dan ternyata, wanita yang kalian anggap sampah itu justru adalah berlian yang paling berharga. Kini berlian itu telah pergi, dan yang tersisa hanyalah kalian, pecahan kaca yang tajam dan saling melukai." Setelah mengatakan itu, kakek Harjo berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang lebih memalukan daripada teriakan manapun. Itu adalah tanda bahwa pesta telah usai. Para tamu mulai mengerti isyarat itu. Satu persatu, mereka mulai pamit dan meninggalkan ruangan, menghindari tatap mata dengan keluarga Danu yang kini berdiri terkucil di tengah lobi yang terasa semakin luas dan kosong. Perjalanan pulang adalah sebuah siksaan sunyi. Mereka menaiki sedan mewah mereka, mobil yang biasanya mereka pamerkan dengan bangga, namun malam ini terasa seperti mobil jenazah yang membawa arwah keluarga mereka. Pak Danu mengemudi dengan kecepatan tinggi, tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapannya kosong, lurus ke depan, seolah melihat jalan menuju kehancurannya sendiri. Ibu Sulis duduk di kursi penumpang, tangisnya sudah berhenti. Kini ia hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang yang mengejeknya. Ia memutar ulang setiap kejadian di kepalanya. Setiap kata hinaan yang ia lontarkan pada Kina kini, kembali menghantamnya seperti bumerang. Ia mencoba mencari-cari kesalahan Kina, mencoba mencari pembenaran atas tindakannya, namun ia tidak menemukan apapun. Yang ada hanyalah kesombongannya sendiri, sebuah kesombongan buta yang telah membuatnya membakar lumbung padinya sendiri. Vera duduk di kursi belakang, memeluk dirinya sendiri. Ia merasa kecil dan tidak berarti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya akan masa depan. Bagaimana jika ayahnya benar-benar bangkrut? Bagaimana jika ia harus kehilangan semua fasilitas yang selama ini ia nikmati? Ia teringat pada tawa mengejeknya saat melihat mobil Kijang Kina. Tawa itu sekarang terasa begitu bodoh dan memalukan. Kina, yang ia sebut norak dan miskin, ternyata bisa membeli seluruh hidupnya tanpa perlu mengedipkan mata. Mobil itu akhirnya tiba di rumah mewah mereka. Namun rumah yang biasanya terasa seperti istana, malam ini terasa seperti sebuah makam yang dingin dan sepi. Tidak ada yang berbicara. Mereka turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah dalam diam, masing-masing membawa beban kehancuran mereka sendiri. Badai telah berlalu, namun kerusakan yang ditimbulkannya akan mereka rasakan selamanya. Mereka belum tahu bahwa ini barulah awal dari karma yang harus mereka bayar. Deru mesin Kijang biru tua itu terdengar seperti detak jantung yang lelah di tengah keheningan malam. Bayu mengemudikannya menyusuri jalanan kota yang mulai lengang, tangannya mencengkeram setir warisan ayah mertuanya itu dengan erat. Setiap getaran dari mesin tua itu, setiap decit persuspensinya,
Terasa seperti sebuah teguran langsung ke hatinya. Mobil yang beberapa jam lalu ia anggap sebagai sumber rasa malu, kini terasa seperti satu-satunya benda paling jujur dan nyata di dunia. Mobil ini adalah saksi bisu. Saksi dari ketulusan Kina, saksi dari kesombongannya sendiri, dan saksi dari kegagalannya yang paling memalukan. Perjalanan itu adalah sebuah ziarah penyesalan. Bayu memutar ulang setiap adegan di kepalanya seperti sebuah film horor. Wajah kecewa Kina saat ia menyarankan untuk memakai mobil baru. Wajah sabar Kina saat Vera melontarkan sindiran pertama. Wajah tenang Kina saat ibunya melontarkan hinaan yang paling kejam. Dan yang paling menyakitkan, wajahnya sendiri yang terpantul di jendela lobi, wajah seorang suami yang berdiri membeku seperti pengecut saat wanita yang ia cintai sedang dicabik-cabik. Rasa bersalah itu begitu besar, begitu pekat, hingga terasa seperti sesak di dadanya. Ini bukan hanya tentang malam ini. Ini adalah akumulasi dari bertahun-tahun kelemahannya. Setiap kali ia membiarkan ibunya menyindir Kina saat makan malam, setiap kali ia tertawa canggung saat Vera melontarkan lelucon yang merendahkan istrinya, setiap kali ia memilih diam demi menjaga kedamaian, ia sebenarnya sedang menabur benih kehancuran ini. Ia tidak menjaga kedamaian, ia hanya mengorbankan kehormatan istrinya demi kenyamanannya sendiri. Kini ia sadar. Kina tidak pernah butuh perlindungan materinya. Kina, sang CEO Nusantara Jaya Group, bisa membeli apapun yang ia inginkan. Yang Kina butuhkan darinya hanyalah satu hal, pembelaan. Keberpihakan. Sebuah pernyataan tegas bahwa Bayu ada di pihaknya, apapun yang terjadi. Dan dalam hal itu, ia telah gagal total. Bayu akhirnya tiba di tujuannya. Sebuah rumah kecil di pinggir kota, rumah tempat Kina tumbuh dewasa. Tempat ini begitu berbeda dari rumah mewah keluarganya. Tidak ada pilar-pilar raksasa atau taman yang luas. Hanya sebuah bangunan sederhana dengan halaman yang ditanami bunga-bunga melati dan mawar. Udara di sekitarnya terasa bersih dan damai. Ini adalah tempat perlindungan Kina, akarnya. Mobil Alphard hitam itu tidak terlihat. Bayu tahu Kina pasti sudah menyuruh Rian pergi. Ia memarkir Kijang itu di tempatnya semula, di garasi terbuka di samping rumah. Ia mematikan mesin, namun tidak langsung turun. Ia duduk diam selama beberapa menit, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia tahu permintaan maaf saja tidak akan cukup. Kata-kata terasa begitu murah sekarang. Dengan langkah berat, ia turun dari mobil dan berjalan menuju teras. Di sana, di bawah cahaya lampu temaram, ia melihat Kina. Ia tidak sedang menangis seperti yang Bayu bayangkan. Ia sedang berdiri tegak, membelakangi jalan, menatap ke arah taman kecil peninggalan ibunya. Ia hanya berdiri di sana, menyerap kekuatan dari tempat yang paling ia kenal. Mendengar langkah kaki Bayu, Kina tidak menoleh. "Untuk apa kamu kesini, Mas?" tanyanya, suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Pertanyaan itu menusuk Bayu lebih dalam daripada amarah manapun. Itu adalah pertanyaan dari seseorang yang sudah tidak lagi berharap. Bayu berjalan mendekat hingga berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Aku datang untuk..." Ia memulai, suaranya serak. "Untuk minta maaf." "Aku sudah sering mendengar kata itu," sahut Kina, masih tanpa menoleh. Bayu menelan ludah. Kina benar. Kata maaf sudah menjadi formalitas yang ia ucapkan setiap kali keluarganya menyakiti Kina. Kata itu sudah kehilangan maknanya. "Tidak," kata Bayu, suaranya kini lebih mantap. "Kali ini berbeda. Aku tidak datang untuk minta maaf atas nama mereka. Aku datang untuk minta maaf atas diriku sendiri." Ia mengambil napas dalam-dalam. "Aku minta maaf karena aku seorang pengecut, Kina. Aku minta maaf karena aku berdiri diam seperti patung sementara mereka menghinamu. Aku minta maaf karena aku membiarkan rasa takutku pada ibuku lebih besar daripada rasa cintaku padamu. Aku gagal. Sebagai suamimu, aku telah gagal total." Ia melangkah maju dan berlutut di belakang Kina, di atas lantai teras yang dingin. Ia tidak peduli. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. "Aku selalu mengagumi kekuatanmu, kesabaranmu, kesederhanaanmu. Tapi aku terlalu lemah untuk membelanya. Aku malu pada diriku sendiri. Malam ini, aku melihat dengan jelas. Kamulah yang paling kuat di antara kita semua, dan aku tidak pantas untukmu." Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar. Kina akhirnya berbalik. Wajahnya basah oleh air mata yang mengalir tanpa suara. Ini adalah air mata yang akhirnya ia izinkan untuk jatuh. Bukan karena hinaan tadi, tapi karena pengakuan tulus dari pria yang dicintainya. Ia menatap Bayu yang berlutut di hadapannya. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Ia masih mencintai pria ini, sangat mencintainya.
Tetapi cinta saja tidak cukup untuk membangun kembali jembatan kepercayaan yang telah runtuh. Berdirilah, Mas, kata Kina pelan. Bayu perlahan berdiri, menunggu dengan cemas apa yang akan Kina katakan selanjutnya. Aku percaya kamu menyesal, kata Kina, suaranya sedikit bergetar. Tapi penyesalan tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku lelah, Mas. Aku lelah menjadi pihak yang selalu harus mengerti, selalu harus bersabar. Aku lelah bertarung sendirian. Ia menatap lurus ke mata suaminya, tatapannya kini berubah menjadi tegas. Ia tidak akan lagi menerima solusi setengah-setengah. Ia butuh kepastian. Ia butuh sebuah pilihan yang mutlak. Malam ini, semuanya telah berubah. Tidak ada lagi jalan kembali. Jadi sekarang, aku memberimu pilihan. Pilihan apa? Tanya Bayu Parau. Pilih aku, dan bangun hidup yang baru bersamaku. Hanya kita berdua. Kita tinggalkan semua drama dan kebohongan itu di belakang. Kita mulai dari nol, di atas kejujuran dan saling menghargai. Kata Kina, suaranya mantap. Atau, kamu kembali pada keluargamu yang terhormat itu. Kamu kembali pada kenyamananmu, pada warisanmu, dan biarkan aku pergi dari kehidupanmu selamanya. Pilihan itu menggantung di udara malam yang dingin. Sebuah ultimatum. Sebuah persimpangan jalan yang akan menentukan sisa hidup mereka. Kina tidak lagi meminta Bayu untuk melindunginya. Ia memintanya untuk memilihnya. Sepenuhnya dan tanpa syarat. Wajah Bayu menunjukkan pergulatan batin yang hebat. Jawaban yang akan ia berikan tidak hanya akan menjadi penebusan dosanya, tetapi juga akan menjadi penentu takdir pernikahan mereka. Pilihan yang disodorkan Kina bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pisau bedah yang siap memisahkan masa lalu dari masa depan. Udara malam yang dingin terasa menusuk, membawa serta beban dari keputusan yang harus diambil Bayu. Di hadapannya berdiri Kina, wanita yang dicintainya, dengan mata yang menunjukkan luka tetapi juga kekuatan yang luar biasa. Di belakangnya, terbentang bayang-bayang keluarganya, nama besarnya, dan semua kemewahan semu yang telah membesarkannya. Selama beberapa detik yang terasa abadi, Bayu menatap ke dalam mata Kina, mencari jawaban di sana. Namun ia tahu, jawaban itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. Akhirnya, ia menggelengkan kepalanya pelan. Bukan untuk menolak, tetapi untuk membersihkan semua keraguan dan ketakutan yang tersisa. Tidak ada yang perlu dipilih, Kina, katanya dengan suara serak namun mantap. Karena kamu bukan pilihan. Kamu adalah tujuanku. Ia melangkah maju, menghapus jarak di antara mereka. Ia tidak mencoba memeluk Kina, tahu bahwa ia belum berhak atas keintiman itu. Ia hanya berdiri di hadapannya, membuka hatinya dengan kejujuran total. Kehidupan bersama mereka bukanlah kenyamanan. Itu adalah sangkar emas yang indah tapi menyesakkan. Aku lelah berpura-pura, Kina. Aku lelah menjadi anak laki-laki yang penakut. Aku ingin menjadi suamimu. Suami yang sesungguhnya. Jika itu berarti kita harus memulai dari nol, maka aku akan dengan senang hati melepaskan segalanya. Rumah, mobil, bahkan nama Danu sekalipun. Karena semua itu tidak ada artinya tanpamu. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan ketulusan yang dalam, akhirnya meruntuhkan dinding pertahanan terakhir di hati Kina. Air matanya kembali mengalir, kali ini bukan karena sakit, tetapi karena kelegaan. Ia maju dan memeluk suaminya dengan erat, sebuah pelukan yang melepaskan semua beban yang telah mereka pikul. Di teras rumah sederhana itu, di bawah tatapan bintang-bintang, mereka berdua memulai babak baru dalam hidup mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti fajar setelah malam yang panjang. Sesuai janjinya, Bayu membuktikan perubahannya melalui tindakan. Keesokan harinya, ia mengurus penjualan apartemen dan mobil sedan mewah miliknya, aset yang diberikan oleh keluarganya. Sebagian besar hasilnya ia serahkan pada Kina untuk dikelola dalam salah satu yayasan amalnya. Ia pindah sepenuhnya ke rumah masa kecil Kina, belajar untuk menikmati hal-hal kecil yang selama ini ia anggap remeh. Ia membantu Kina di taman, belajar memperbaiki keran yang bocor, dan menemukan kebahagiaan dalam secangkir kopi pagi yang mereka nikmati bersama dalam diam. Komunikasi mereka menjadi lebih dalam dan jujur. Bayu tidak lagi menghindari topik tentang keluarganya. Sebaliknya, ia mengakuinya sebagai bagian dari masa lalunya yang harus ia perbaiki. Untuk pertama kalinya, Kina merasa memiliki pasangan sejati, seorang rekan yang berdiri sejajar di sisinya. Sementara Kina dan Bayu sedang menata kembali puing-puing pernikahan mereka menjadi fondasi yang lebih kokoh, badai yang sesungguhnya baru saja menerjang keluarga Danu. Berita tentang penolakan Nusantara Jaya Group menyebar di kalangan elit bisnis, seperti api di musim kemarau. Semua orang tahu bahwa penolakan dari perusahaan Excalibur itu
apalagi dengan alasan tidak beretika, adalah sebuah hukuman mati. Telepon di kediaman Danu tidak berhenti berdering. Namun bukan panggilan bisnis yang masuk, melainkan panggilan dari bank yang menagih utang, para investor yang panik dan menarik dana mereka, serta mitra bisnis yang secara halus membatalkan proyek-proyek yang sedang berjalan. Saham Danu Corp anjlok tajam dalam semalam, nilainya menjadi hampir tidak berharga. Pak Danu berjuang mati-matian. Ia menghubungi semua koneksinya, semua teman lamanya, memohon bantuan dan pinjaman. Namun pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Namanya sudah tercemar. Tidak ada yang mau mengambil risiko berbisnis dengan seseorang yang telah dicap buruk oleh Nusantara Jaya Group. Kehancuran finansial itu dengan cepat merembet ke kehidupan sosial mereka. Ibu Sulis, yang mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya dengan tetap menghadiri arisan bulanannya, mendapati dirinya dikucilkan. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya kini membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Berbisik setiap kali ia lewat dan terdiam saat ia mencoba bergabung. Undangan pesta dan acara sosial berhenti total datang ke rumahnya. Ia, yang dulu menjadi pusat perhatian, kini menjadi hantu yang tidak terlihat. Vera merasakan dampaknya dengan cara yang lebih brutal. Pacarnya, seorang anak pengusaha kaya, tiba-tiba memutuskan hubungan mereka dengan alasan sudah tidak cocok. Teman-temannya di kampus mulai menjauhinya. Video amatir tentang drama di lobi hotel, yang direkam oleh salah satu tamu, entah bagaimana bocor dan menjadi viral di grup-grup gosip, lengkap dengan teriakan ibunya yang memalukan. Setiap hari ia harus menghadapi tatapan sinis dan cemoohan. Dunia glamor yang ia puja kini telah membuangnya tanpa ampun. Puncaknya adalah ketika surat penyitaan dari bank datang. Mereka harus meninggalkan rumah mewah mereka dalam waktu 1 bulan. Proses menjual aset menjadi sebuah parade penghinaan. Mobil-mobil mewah mereka diangkut oleh truk derek, disaksikan oleh para tetangga yang ingin tahu. Tas-tas desainer dan perhiasan Ibu Sulis harus dijual dengan harga miring di toko barang bekas. Setiap barang yang lepas dari tangan mereka terasa seperti sepotong harga diri yang ikut terkoyak. Mereka akhirnya pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di bagian kota yang lebih sederhana, sebuah tempat yang dulu tidak akan pernah sudi mereka lewati. Tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi sopir, tidak ada lagi kemewahan. Hanya ada mereka bertiga, terkurung di dalam rumah kecil dengan penyesalan dan saling menyalahkan sebagai teman mereka. Pak Danu menghabiskan hari-harinya dengan tatapan kosong, sementara Ibu Sulis dan Vera seringkali bertengkar karena hal-hal sepele, melampiaskan frustrasi mereka satu sama lain. Suatu sore, saat mereka sedang duduk dalam keheningan yang menyiksa di ruang tamu mereka yang sempit, seorang kurir mengetuk pintu. Ia menyerahkan sebuah amplop berwarna putih bersih tanpa alamat pengirim, hanya nama Pak Danu yang tertulis dengan rapi di depannya. Dengan tangan gemetar, Pak Danu membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas, berisi sebuah alamat di seberang kota dan sebuah catatan singkat. Datanglah besok pagi jam 9 jika kalian menginginkan sebuah kesempatan. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Tapi mereka semua tahu dari siapa surat itu berasal. Ketakutan, harapan, dan rasa malu bercampur aduk di dalam hati mereka. Ini mungkin jebakan, sebuah undangan untuk penghinaan terakhir. Namun, di dasar jurang keputusasaan, bahkan secercah harapan yang paling samar pun terasa seperti tali yang harus digapai. Dengan tidak ada lagi yang bisa hilang, mereka memutuskan untuk datang. Perjalanan menuju alamat yang tertera di surat itu adalah perjalanan menuju ketidaktahuan. Pak Danu, Ibu Sulis, dan Vera duduk dalam diam di dalam mobil tua yang berhasil mereka selamatkan dari penyitaan. Mobil itu terasa begitu sesak dan panas. Sangat kontras dengan sedan mewah berpendingin udara yang biasa mereka naiki. Mereka melewati bagian-bagian kota yang asing bagi mereka, jalanan yang lebih sempit dan bangunan yang lebih sederhana. Setiap meter yang mereka tempuh seolah semakin menjauhkan mereka dari dunia lama mereka yang penuh kemewahan. Alamat itu akhirnya membawa mereka ke sebuah bangunan sederhana namun terawat di sebuah lingkungan yang tenang. Di depannya ada sebuah papan nama dari kayu, Panti Asuhan Tunas Harapan. Mereka bertiga turun dari mobil dengan perasaan bingung dan cemas. Untuk apa Kina memanggil mereka ke tempat seperti ini? Saat mereka melangkah masuk ke halaman, pemandangan yang menyambut mereka bukanlah pemandangan yang mereka duga. Halaman itu dipenuhi tawa anak-anak yang sedang bermain. Dan di tengah-tengah mereka, ada Kina dan Bayu. Mereka tidak mengenakan pakaian mahal atau jam tangan mewah. Kina hanya memakai kaos oblong sederhana dan celana panjang, rambutnya diikat ekor kuda, dan tangannya berlumuran sedikit cat saat ia membantu seorang anak perempuan kecil melukis. Bayu, dengan lengan kemeja yang digulung, sedang berjongkok memperbaiki rantai sepeda yang lepas, dikelilingi oleh beberapa anak laki-laki yang menonton dengan penuh minat. Mereka berdua tampak begitu lepas, begitu damai,
begitu bahagia. Sebuah kebahagiaan tulus yang tidak bisa dibeli dengan uang. Melihat kedatangan mereka, Kina tersenyum tipis dan berjalan menghampiri, diikuti oleh Bayu. Anak-anak panti menatap keluarga Danu dengan rasa ingin tahu. Pak Danu, dengan sisa-sisa wibawanya, mencoba memulai. Kina, kami datang sesuai permintaanmu, katanya dengan suara parau. Saya senang kalian datang, jawab Kina dengan tenang. Silakan duduk. Ia menunjuk ke sebuah bangku kayu di bawah pohon yang rindang. Keluarga Danu duduk dengan canggung. Keheningan menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara tawa anak-anak di kejauhan. Saya tidak memanggil kalian ke sini untuk membalas dendam atau untuk menghina kalian lebih jauh, kata Kina, memulai pembicaraan. Saya memanggil kalian untuk memberikan apa yang tertulis di surat itu, sebuah kesempatan. Mata Pak Danu berbinar penuh harap. Apapun, Kina. Apapun akan kami lakukan. Aku bersedia menyerahkan sisa saham perusahaan. Aku? Kina mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Pak Danu. Saya tidak tertarik dengan perusahaan Bapak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di sini, katanya sambil menunjuk ke arah hati. Kalian jatuh bukan karena proposal kalian ditolak. Kalian jatuh karena kesombongan kalian sendiri. Uang dan kekuasaan hanya membuat penyakit kalian semakin parah. Ia lalu menatap Ibu Sulis dan Vera. Kesempatan yang saya tawarkan bukanlah uang. Saya akan membantu merestrukturisasi Danu Corp, menempatkannya di bawah manajemen profesional dari tim saya, sehingga perusahaan itu bisa berjalan kembali dan menghidupi para karyawannya. Tapi ada satu syarat mutlak. Apa syaratnya? Bisik Ibu Sulis, suaranya hampir tidak terdengar. Kalian berdua, kata Kina, menunjuk Ibu Sulis dan Vera, harus bekerja di panti asuhan ini selama 6 bulan. Tanpa bayaran. Kalian akan tinggal di kamar staf yang tersedia, mengikuti semua jadwal, dari mulai memasak di dapur umum, membersihkan kamar mandi, hingga membantu anak-anak belajar. Kalian akan belajar melayani orang lain, belajar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap penting. Ibu Sulis dan Vera menatapnya dengan horor. Bekerja? Di panti asuhan? Membersihkan kamar mandi? Itu adalah penghinaan yang lebih buruk daripada kemiskinan. Tidak mungkin. Seru Vera refleks. Aku tidak mau. Kalau begitu, tidak ada kesepakatan, jawab Kina dengan tenang. Kalian bisa pergi sekarang dan melanjutkan hidup dengan cara kalian. Pintu keluar ada di sebelah sana. Pak Danu menatap istri dan anaknya dengan tatapan tajam. Kalian akan melakukannya? Desisnya. Kalian dengar? Kalian akan tinggal di sini dan melakukan apapun yang Kina minta. Anggap ini sebagai penebusan dosa atas apa yang telah kalian perbuat pada keluarga ini. Untuk pertama kalinya, ia menggunakan otoritasnya untuk sebuah kebenaran, bukan untuk menutupi kesalahan. Dengan berat hati dan tanpa pilihan lain, Ibu Sulis dan Vera pun setuju. 6 bulan berikutnya adalah 6 bulan terberat sekaligus paling transformatif dalam hidup mereka. Awalnya adalah neraka. Mereka canggung, mengeluh, dan seringkali menangis diam-diam di malam hari. Namun, hari demi hari, sesuatu mulai berubah. Mereka dipaksa untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat anak-anak yang tidak memiliki orang tua namun masih bisa tertawa. Mereka merasakan rasa terima kasih yang tulus dari seorang anak saat mereka membantunya mengikat tali sepatu. Ibu Sulis, yang dulu hanya bisa memerintah pelayan, belajar memasak nasi goreng dalam porsi besar dan menemukan kepuasan saat melihat anak-anak makan dengan lahap. Vera, yang dulu hanya peduli pada penampilannya, menemukan dirinya tulus menghibur seorang anak yang sedang sedih, dan untuk pertama kalinya merasakan kebahagiaan yang datang dari memberi, bukan menerima. Suatu sore, tepat 6 bulan setelah mereka mulai, Kina dan Bayu datang berkunjung. Mereka tidak datang dengan Alphard, melainkan dengan kijang biru tua kesayangan Kina, bagasinya penuh dengan sumbangan buku dan mainan. Mereka menemukan Ibu Sulis dan Vera sedang duduk di taman, membacakan dongeng untuk sekelompok anak kecil. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal, hanya pakaian sederhana yang nyaman. Tidak ada lagi riasan tebal, namun wajah mereka tampak lebih cerah, lebih hidup, dihiasi oleh senyum yang tulus. Melihat Kina, Ibu Sulis dan Vera menghampirinya. Tidak ada lagi ketakutan atau kebencian di mata mereka. Yang ada hanyalah penyesalan yang dalam dan rasa terima kasih. Kina, ucap Ibu Sulis, suaranya bergetar. Kami minta maaf. Maafkan kami atas segalanya. Kamu benar, kami telah buta selama ini. Vera mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah memberikan kami pelajaran ini. Kina tersenyum, senyumnya hangat dan tulus.
Saya sudah memaafkan kalian sejak lama. Maafkan juga diri kalian sendiri. Kina menepati janjinya. Danu Kor perlahan bangkit di bawah manajemen yang baru. Pak Danu kini menjabat sebagai penasihat, belajar untuk menjalankan bisnis dengan etika dan kerendahan hati. Ibu Sulis dan Vera, bahkan setelah masa hukuman mereka selesai, memilih untuk tetap menjadi donatur dan sukarelawan tetap di panti asuhan itu. Mereka telah menemukan panggilan hidup yang baru. Sore itu, saat matahari terbenam, Kina dan Bayu bersiap untuk pulang. Bayu menggenggam tangan istrinya saat mereka berjalan menuju mobil mereka. Mobil kijang tua itu berdiri dengan tenang di halaman, seolah tersenyum bijaksana. Mobil yang dulu menjadi simbol hinaan, kini telah menjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan panjang tentang karma, penebusan, dan kemenangan sejati. Kemenangan karakter atas kesombongan, dan kemenangan hati yang rendah di atas kemewahan yang fana. Tas 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 kemewahan